Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi mengenai laporan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Estin Tasya. Saya Indah Prasasti Purwaningrum. Saya Amlika Nalasrani. Nama saya Safitri Milenia. Saya Sela Luciana. Pertama, ada pengertian laporan secara umum. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan bisa bermacam-macam, tergantung kebutuhan, mulai dari berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban. Pengertian laporan menurut para ahli. Menurut Karaf tahun 2001, laporan adalah suatu cara komunikasi di mana penulis menyampaikan informasi kepada seseorang atau suatu badan karena tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Menurut Dan Yern, laporan adalah suatu alat komunikasi tempat penulis membuat beberapa kesimpulan atau keadaan yang telah diselidiki. Kemudian menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, laporan adalah setiap tulisan yang berisikan hasil pengolahan data dan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis laporan. Pertama, ada jenis laporan berdasarkan waktu, yaitu ada laporan berkala dan laporan insidental. Ada lagi jenis laporan berdasarkan bentuk. Ada laporan berbentuk surat, laporan berbentuk naskah, dan laporan berbentuk memo. Sedangkan jenis laporan berdasarkan penyampaian itu ada laporan lisan, laporan tertulis, dan laporan visual. Selanjutnya, jenis laporan berdasarkan isinya ada laporan informatif, laporan rekomendasi, laporan analisa, dan laporan kelayakan. Berikut penjelasan jenis laporan berdasarkan waktu. Laporan berkala yaitu laporan yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu. Contohnya laporan harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Selanjutnya untuk laporan insidental yaitu laporan yang dibuat apabila diperlukan. Berikutnya adalah jenis laporan berdasarkan bentuk. Laporan berdasarkan berbentuk surat, yaitu laporan yang dibuat secara tertulis dalam bentuk surat, isinya antara 1-4 halaman. Berikutnya laporan berbentuk naskah. Laporan yang disampaikan dalam bentuk naskah, baik berupa naskah pendek maupun panjang. Lalu ada laporan bentuk memo. Adalah laporan yang ditulis dengan menggunakan memo, umumnya isinya laporan pendek untuk keperluan intern dan dilakukan antar pejabat atau pimpinan. Jenis laporan berdasarkan penyampaian. Terdapat 3, yaitu laporan lisan adalah laporan yang disampaikan secara langsung, laporan tertulis adalah laporan yang berbentuk tulisan seperti surat, naskah, dan memo, dan laporan visual, itu laporan yang disampaikan melalui penglihatan. Berikutnya jenis laporan berdasarkan sifat. Laporan yang isinya bersifat biasa dan tidak rahasia, sehingga jika laporan terbaca orang lain tidak menimbulkan dampak negatif. Lalu terdapat laporan penting. Laporan yang isinya bersifat penting dan rahasia, sehingga hanya orang tertentu saja yang boleh mengetahuinya. Jenis laporan berdasarkan isinya. Yang pertama, laporan informatif, yaitu laporan yang isinya hanya berisi informasi saja. Terdapat juga rekomendasi, yaitu laporan yang isinya bersifat penilaian sekilas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut. Berikutnya, laporan analisa.
Laporan yang isinya berupa hasil analisa secara mendalam, laporan kelayakan, yaitu laporan yang isinya berisi tentang hasil penentuan kelayakan atau pemilihan mana yang terbaik, dan yang terakhir adalah laporan pertanggungjawaban, yaitu laporan yang berisi pertanggungjawaban tugas kelompok kepada atasan yang memberi tugas tersebut. Macam-macam laporan. Terdapat bermacam laporan antara kegiatan, laporan kunjungan, laporan perjalanan atau wisata, laporan penelitian, laporan hasil diskusi, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Selanjutnya adalah fungsi laporan. Yang pertama, adanya pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas atau pelapor. Yang kedua, menjadi landasan pimpinan dalam mengambil kebijakan atau keputusan. Ketiga, menjadi alat untuk melakukan pengawasan bagi orang lain. Selanjutnya adalah manfaat laporan. Yang pertama, menjadi dasar penentuan kebijakan. Yang kedua, menjadi bahan untuk penyusunan rencana kegiatan-kegiatan berikutnya. Ketiga, bisa mengetahui perkembangan dan proses dari peningkatan kegiatan. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi. Ciri-ciri laporan yang baik. Pertama, menggunakan bahasa formal, yakni bahasa yang digunakan dalam membuat laporan haruslah memakai bahasa yang formal, jelas, baik, dan juga harus teratur. Penyusunan antar paragraf, kalimat, kata, hingga tanda baca harus tepat dan teratur dari segi sintaksis bahasa. Yang kedua, objektif, yakni pernyataan yang dibuat dalam sebuah laporan harus berdasarkan pada fakta atau kenyataan. Kesimpulan serta rekomendasi yang diajukan harus disertai dengan bukti yang spesifik dan detail, serta harus terhindari dari sangkaan dan pendapat pribadi. Yang ketiga, sistematis, yaitu penulisan judul, subjudul, dan sebagainya disusun dengan teratur dengan perencanaan yang baik. Bagian dari laporan seperti pendahuluan, isi, dan kesimpulan disusun harus sesuai urutan gambar agar mempermudah pembaca untuk mengerti isi dari laporan yang ditulis tersebut. Yang keempat, pembacanya tertentu. Laporan yang dibuat yaitu atas permintaan pihak tertentu dan berdasarkan bidang tertentu dan tentunya dibaca dan ditujukan untuk pembaca yang khusus. Contoh seperti laporan keuangan perusahaan yang tentu saja ditujukan kemudian dipublikasikan hanya pada direktur keuangan, bagian keuangan, dan pada orang-orang yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan pada sebuah perusahaan. Yang kelima, dibuat atas permintaan. Laporan biasanya ditulis atas permintaan dari pihak tertentu. Laporan tersebut dibuat untuk menjadi bahan pertanggungjawaban mengenai suatu tugas yang sudah dilakukan. Berikut langkah-langkah membuat laporan yang baik dan benar. Yang pertama, memilih topik. Topik dalam sebuah penelitian bisa ditentukan oleh sendiri yang kemudian disetujui oleh seorang guru atau dosen yang berwenang dalam proses penelitian. Selanjutnya, melaksanakan penelitian. Dalam melaksanakan penelitian, harus mencari dan mengumpulkan banyak referensi pendukung dari berbagai sumber-sumber sesuai dengan topik yang dipilih. Langkah tersebut nantinya akan membantu kita dalam menulis dan menghubungkan isi dari laporan yang akan dibuat. Berikutnya, membuat kerangka laporan. Kerangka laporan memuat sekumpulan ide-ide utama yang menggambarkan pokok dari laporan yang Anda buat. Mengedit laporan. Setelah laporan selesai, Anda buat. Ingat, untuk menelitinya terlebih dahulu, perhatikan setiap kalimat, tanda baca, dan kata.
Apakah terdapat kekeliruan dalam penulisan atau kesalahan ejaan? Apabila terdapat kesalahan, segera edit bagian tersebut agar laporan bisa langsung diterima guru atau dosen pembimbing, sehingga bisa langsung diujikan atau diterbitkan. Berikutnya struktur laporan. Yang pertama ada cover. Cover merupakan halaman yang letaknya berada di bagian paling awal sebuah laporan. Yang kedua kata pengantar. Kata pengantar merupakan bagian yang tidak boleh dilewatkan dalam membuat sebuah laporan. Halaman ini nantinya berfungsi untuk mengantarkan pembaca agar dapat memahami laporan seperti apa yang telah dibuat. Yang ketiga, daftar isi. Daftar isi merupakan halaman yang di dalamnya memuat pemetaan halaman untuk setiap bagian, mulai dari kata pengantar sampai halaman terakhir. Yang keempat, pendahuluan. Merupakan bagian awal dari laporan yang berisi beberapa subbab seperti latar belakang dan tujuan kegiatan. Latar belakang berisi tentang faktor apa saja yang membuat kamu menyusun laporan tersebut. Yang berikutnya, tujuan di bagian ini. Kamu bisa menjelaskan tentang tujuan dibuatnya kegiatan atau penelitian yang kamu lakukan. Terus pembahasan. Pembahasan atau juga bisa disebut sebagian isi. Merupakan bagian inti dari laporan yang dibuat. Di bagian ini, sebagian mungkin jelaskan secara detail dan mencakup unsur 5W plus 1H. Berikutnya penutup. Penutup biasanya berisi kesimpulan tentang kegiatan dan laporan yang telah dibuat. Bisa menuliskan ringkasan tentang hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian ini. Selain kesimpulan, bisa juga menambahkan saran untuk para pihak terkait atau kendala yang dialami selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, lampiran. Lampiran adalah halaman yang memuat berbagai dokumentasi tentang kegiatan yang telah dilakukan. Dokumentasi tersebut dapat berupa foto atau gambar, tabel, surat, dan sebagainya. Tujuan laporan. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Yang kedua, membuat kesepakatan. Yang ketiga, memberikan informasi dan fakta. Yang keempat, tindakan yang khusus. Yang kelima, menarik kesimpulan. Yang keenam, membuat catatan acara. Yang ketujuh, nilai ujian atau aktivitas. Yang kedelapan, menganalisis kegiatan perdagangan. Yang kesembilan, menguraikan dalam sebuah prosedur, peristiwa, tindakan, dan lain sebagainya. Yang ke-10, sintesis adalah tindakan lambat. Sifat laporan. Yang pertama, mengandung imajinasi. Yang kedua, laporan harus sempurna dan komplit. Yang ketiga, laporan harus disajikan secara menarik. Yang keempat, macam-macam laporan. Prinsip-prinsip penulisan laporan. Lengkap artinya fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Jelas. Sebuah laporan disebut jelas bila uraian dalam laporan tidak memberi peluang ditafsirkan secara berbeda oleh pembaca yang berbeda. Benar atau akurat. Kebenaran dan kekuatan isi laporan sangat diperlukan. Sistematis. Laporan harus diorganisasikan sedemikian rupa dengan sistem pengkodean yang teratur sehingga mungkin dibaca dan diikuti oleh pembaca. Objektif. Penulis laporan tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporannya. Tepat waktu. Ketepatan waktu mutlak diperlukan karena keterlambatan laporan mengakibatkan keterlambatan pengambilan keputusan.
Kesimpulan, laporan adalah suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan, ataupun pertanggungjawaban, baik secara lisan maupun secara tertulis, dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang pemuda Pancasila. Salah satu cara pelaksanaan komunikasi dari pihak yang satu kepada pihak lainnya dengan memperhatikan jenis, syarat, macam, fungsi, dan lainnya yang telah dijelaskan di atas. Berikut penulisan daftar pustaka. Terima kasih. Baik, dari kelompok 4, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.